Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Sobat Ternak Rumahan, salam satu hobi. Kali ini saya coba menjawab sebuah pertanyaan. Aku udah bikin, tapi kok nggak pada suka ya ayamnya. Ini tentang pakan fermentasi atau pakan semi fermented. Jadi buat Anda yang membuat pakan, mengikuti di channel ini, kemudian ayam-ayamnya tidak doyan makanannya, bisa jadi ayam Anda kaget atau merasa aneh dengan pakan. Itu biasa. Kalau ayam Anda dari kecil, insya Allah biasanya ayam langsung doyan. Kalau ayam yang udah dewasa mungkin aneh. Kalau Anda ingin dia lahap seperti ini saya beri pakan, ya kan, ayam-ayam ini juga doyan. Anda bisa akali dengan pagi tidak perlu Anda kasih makan, kemudian ketika sore Anda baru berikan makanan fermentasi. Biasanya ayam akan lahap dan besoknya akan terbiasa lahap. Yang saya alami selama ini tidak pernah ada masalah, tidak ada ayam yang tidak doyan, semuanya selalu doyan walaupun ayam baru saya beli dari pasar, itu pun juga langsung doyan selama ini. Seperti ini contohnya, ini ada 3 ayam yang masih baru dibeli dari pasar. Berbeda dengan ayam-ayam yang lainnya di kandang ini, ketiga ayam ini masih ketakutan. Bahkan ketika ayam-ayam yang lain kita berikan makan, ketiga ayam ini juga ketakutan. Ayam-ayam yang masih baru tentu saja cenderung takut dan tidak nyaman berada satu kandang dengan ayam-ayam yang sudah lama. Tapi walaupun masih baru, terbukti ayam-ayam ini masih mau makan pakan fermentasi. Di hari kedua, ayam yang masih baru ini pun tidak menolak ketika diberi makanan fermentasi, seperti ayam atau unggas-unggas lainnya. Anda bisa lihat sendiri, ayam yang masih baru ini doyan makan makanan fermentasi. Ayam ini saya pisahkan bercampur dengan bebek dan ayam yang lain ini karena agar dia merasa nyaman. Kalau di kandang yang satunya dia dikejar-kejar dengan dimusuhin dengan ayam yang lain. Jadi pakan jadi dan bisa diberikan langsung. Kadang ayam-ayam yang masih baru seperti ini, dia ketika dibully sama ayam-ayam lain, dia butuh perlindungan dan dia mengenali kita akan melindungi, ya dia akan mendekat ke kita. Bahwa kita ini yang punya, ya kan? Akhirnya dia ya minta perlindungan kepada kita agar tidak dibully sama teman-teman yang lain, sama ayam-ayam yang lain, ya. Bisa jadi ayam tidak doyan karena fermentasinya gagal. Gagal karena apa? Mungkin karena Anda memberi probiotiknya atau E4-nya salah, atau gulanya kurang, atau bisa jadi mencampurnya tidak rata, atau menutupnya tidak rapat. Seperti ada pertanyaan sebelumnya, kenapa pakan fermentasi saya banyak jamurnya, berjamur? Kalau berjamur berarti masih ada udara di dalamnya. Jadi adanya jamur dalam pakan, adanya jamur dalam pakan fermentasi, jamur itu tumbuh kan karena ada udara. Kalau tidak ada udara, jamur tidak akan tumbuh. Jadi karena penutupnya kurang rapat. Lalu kalau ada jamurnya, apa bisa diberikan makan ke ayam? Selama ada jamurnya sedikit, kemudian pakan fermentasi ini masih berbau tape, tidak berbau busuk, masih bisa Anda campurkan dedak lagi, kemudian Anda berikan ayam, masih aman. Selama ini masih aman. Pertanyaan berikutnya, Pak, saya mau tanya apakah protein hasil fermentasi ampas tahu 10 kilo ditambah bekatul 1,25 kilo dan polar 1,25 kilo dapat meningkat atau menurun? Otomatis kalau difermentasi ampas tahu bisa meningkat. Yang tadinya 8% proteinnya bisa meningkat 2% atau 3%. Dedak polar pun begitu, bisa meningkat. Jadi kalau di total semuanya, ketika difermentasi 24 jam, 1 hari penuh, maka protein bisa meningkat 0,5 hingga 1%. Ketika difermentasi dalam 48 jam atau 2 hari, maka protein bisa meningkat antara 1,5 hingga 2%. Dan kalau difermentasi
tanpa dibuka hingga 72 jam atau 3 hari 3 malam, maka protein bisa meningkat tertinggi antara 2% hingga 3%, bahkan ada yang 5% untuk bahan-bahan tertentu. Jadi maksimal protein naik itu dalam waktu 72 jam. Sisanya protein akan tetap segitu. Jadi bukan berarti di fermentasi seminggu proteinnya akan semakin naik, semakin tinggi, enggak. Terjadinya maksimal seperti itu dalam 3 hari. Tapi kalau untuk ampas singkong, khusus ampas singkong, jadi dia fermentasinya harus 6 hari. Maksimal protein naiknya itu di hari ke-6. Karena dia lambat ya, dia lambat, menfermentasinya lambat. Beda dengan ampas tahu yang mudah. Terima kasih. Pertanyaan berikutnya, kalau EM4 takaran berapa mili Pak untuk 1 kilo dedak? 1 tutup EM4, 1 tutup EM4 ataupun misalkan yang lain SOC atau merek-merek yang lain, tidak harus mereknya EM4, merek probiotik, merek lain tidak masalah. Saya biasa menggunakan 1 tutup botol untuk dicampur 1 liter air dan dicampur 5 kilo bahan kering. 5 kilo bahan kering ini bisa dedak katul, bisa brand Polar, atau bahan kering yang lainnya, atau kombinasi ada jagung, ada dedak katul, brand Polar, ada beras misalkan ya, atau bahan-bahan kering yang lain. Silahkan saja, takaran saya gitu. Kalau untuk per kilonya ya silakan Anda kira-kira sendiri. Setengah EM4, setengah tutup botol EM4 untuk 1 kilo dedak juga nggak masalah, atau seperempat tutup botol untuk 1 kilo dedak juga tidak masalah. Silakan, airnya menyesuaikan. Yang penting hasil akhirnya perak, bisa dikepal tapi mudah hancur. Itu saja. Pertanyaan berikutnya, tertarik sama gentongnya, beli di mana ya? Gentong yang biasa saya pakai fermentasi, yang gentong putih ada tutupnya, itu silakan Anda beli di tempat-tempat penjual gentong-gentong bekas atau drum-drum bekas yang biasa di pinggir jalan atau di dekat pasar. Yang saya beli yang warna putih seperti biasanya saya pakai untuk fermentasi, itu gentong bekas kaporit. Gentong bekas kaporit, harganya waktu itu saya beli antara 80.000 hingga 100.000, seperti itu sih. Ya, semoga di daerah Anda. Kalau tidak ada ya Anda bisa pakai gentong yang lain. Yang penting ada tutupnya. Kalau nggak ada tutupnya ya Anda tutup lagi dengan plastik. Saya kadang juga nggak semua gentong yang saya pakai ada tutupnya. Saya bisa tutup dengan plastik. Ini adalah gentong kaporit. Ini adalah gentong bekas kaporit yang dimaksud. Yang biasanya saya gunakan untuk menfermentasi bahan makanan ayam. Saya memilih menggunakan gentong model ini karena ada tutupnya. Kalau tidak ada tutupnya, maka saya gunakan plastik seperti ini. Jadi fermentasinya ditutup plastik dan diikat rapat, dan fermentasinya tetap berhasil. Pertanyaan berikutnya, Gan mau nanya, untuk fermentasi pakan ayam boleh nggak pakai EM4 perikanan? Boleh nggak pakai EM4 perikanan? Terima kasih. Yang penting EM4 probiotik. Anda pakai yang perikanan warna pink, atau yang untuk peternakan warna coklat, atau yang untuk pertanian warna kuning, silahkan, itu bisa digunakan. Bahkan untuk yang limbah pun, EM4 yang untuk limbah itu pun juga bisa digunakan, dan semuanya tidak masalah. Yang penting probiotik ini bisa menfermentasi, targetnya itu saja. Dan nggak harus EM4, bisa merek lain, seperti yang saya utarakan di video-video sebelumnya. Semoga jelas, terima kasih. Sampai di sini saja video kali ini, mohon maaf kalau masih belum lengkap. Terima kasih telah setia mengikuti video-video chickenku selama ini. Salam sehat, salam sukses selalu, salam satu hobi. Kita jumpa lagi di next video. Terima kasih.